Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Suciarti dengan NIM 2505 Oke, saya sini akan presentasikan dari mata kuliah Teori Komunikasi Digital dengan dosen Bu Sri Wartini. Oke, di sini saya akan menganalisis dari tugas satu analisis media sosial yang saya pelajari di Instagram. Jadi analisis media sosial Instagram berdasarkan teori manajemen informasi komunikasi. Yang pertama, media sosial yang saya gunakan adalah Instagram. Biasanya saya menggunakan Instagram itu untuk berkomunikasi dengan teman, membagikan informasi terbaru, membagikan story atau foto, dan juga sebagai hiburan sehari-hari. Nah, privasi Instagram itu penting dijaga agar informasi pribadi kita tuh tidak diketahui semua orang. Karena itu saya menggunakan pengaturan privasi supaya akun lebih aman dan nyaman, dan saya bisa lebih leluasa untuk menggunakan akun pribadi saya. Next, pengertian manajemen privasi komunikasi. Nah, teori manajemen privasi komunikasi ini digambarkan oleh Sandra Petronio. Teori ini juga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatur informasi pribadi, menentukan informasi yang boleh dibagikan dan informasi yang harus disimpan. Karena tidak semua informasi berhak dibagikan ke semua orang. Next lagi, untuk pengertian manajemen privasi komunikasi dibagi ke dalam beberapa ya. Yang pertama disclosure, proses membagikan informasi kepada orang lain. Lalu ada self-disclosure, merupakan pembuka atau menceritakan diri sendiri, sedangkan private disclosure adalah membagikan informasi pribadi dengan batasan tertentu kepada orang lain, seperti yang saya lakukan. Oke, next. Nah, ini dia tampilan screenshot pengaturan akun Instagram saya. Bisa di zoom. Oke, ini akun Instagram saya. Sini aja deh. Ini tampak bisa dilihat, ini tuh privasi akun, saya menggunakan akun private, jadinya nggak semua orang bisa melihat postingan saya. Nah, ini juga saya menggunakan fitur close friend, ada ada 5 orang yang saya masukkan dalam close friend. Dia adalah orang-orang yang saya anggap memang dekat dengan saya, dan juga kalau saya posting apapun, jadi saya merasa aman, nyaman, tidak dijudge oleh siapapun gitu. Karena sudah merasa dekat, jadi merasa sebagai diri sendiri aja saat mempostingnya. Dan untuk yang mengikuti saya, untuk memenuhi permintaan pesan semua orang, tapi karena akun privat, jadi ada permintaan pesan itu muncul di bila pesannya. Orang yang Anda ikuti atau pernah Anda kirim pesan semua orang. Saya menggunakan semua orang. Oke. Ini ya. Sebenarnya permintaan pesan yang tidak digunakan. Sih, sudah situ. Saya menggunakan akun private supaya nggak semua orang bisa melihat postingan saya, dan juga saya lebih nyaman untuk posting apapun yang saya inginkan. Tapi dengan dalam bahasa wajar ya, yang menurut saya bisa untuk saya berikan kepada orang lain. Oke, screenshot, kantoran komentar atau pesan. Untuk bahasan cerita, saya hanya mengizinkan orang-orang yang saya ikuti balik, yang saya follow back. Jadi orang-orang yang nggak saya follow back itu nggak bisa ngirimin saya pesan, nggak bisa komentar di status story saya. Gitu. Saya buat story, lalu mereka nggak bisa komentar karena mereka nggak follow saya. Karena kan nggak semua orang saya izinkan untuk memfollow akun saya gitu. Komentar ini postingan dan reels juga pengikut. Komentar tidak ada saya blokir. Dan next, ini berdasarkan screenshot postingan 1 minggu terakhir. Untuk sebenarnya saya itu jarang sekali posting di Instagram dengan rute 1 minggu, dengan 1 minggu berturut-turut posting tuh jarang sekali ya. Ini tampilan ini adalah minimal tuh 1 bulan sekali saya posting. Jadi kalau saya liburan keluar, baru saya akan posting di feed supaya tidak memenuhi di galeri saya. Jadi saya selalu posting di feed supaya ya tampilannya bagus. Selain itu biar galeri saya tidak penuh. Nih. Jadi ini bukan 1 minggu terakhir, tapi beberapa bulan terakhir. Itu aja, setiap saya keluar, baru saya posting feed. Karena ada foto yang bagus, baru saya posting. Ada tampilan feednya.
Next, screenshot story 1 minggu terakhir. Nah, story pun juga sama. Saya juga bukan tipe yang 1 minggu berturut-turut akan melakukan posting story. Ini saya melakukan posting story hanya saat saya liburan saja. Ini ada dari bulan kemarin dan juga beberapa hari terakhir. Karena kebetulan saya juga baru liburan kemarin, jadinya sudah masuk seperti itu. Jadi nggak 1 minggu terakhir, tapi beberapa bulan terakhir, karena memang saya jarang sekali untuk membuat story. Oke. Analisis berdasarkan teori dari yang dipelajari ya, berdasarkan teori manajemen privasi komunikasi, saya melakukan pengetahuan privasi untuk mengontrol siapa saja yang bisa melihat informasi pribadi saya. Dalam penggunaan Instagram, saya termasuk melakukan private disclosure. Kenapa? Menurut saya private disclosure, karena memberikan informasi pribadi kepada orang tertentu dengan batasan tertentu ya. Seperti dari pengertian di private disclosure sendiri. Nah, adapun kenapa? Karena sesuai dengan contoh dari yang akun saya, menggunakan fitur close friend, ini menggunakan akun private, menggunakan fitur close friend, gitu. Dan juga membatasi komentar dan juga pesan. So, kesimpulan yang saya ambil bahwa media sosial membutuhkan pengelolaan pengelolaan privasi yang baik. Juga melalui teori manajemen privasi ini, komunikasi itu dapat memahami pentingnya menjaga informasi pribadi agar penggunaan media sosial menjadi lebih nyaman dan juga aman. Seperti itu. Karena sedang maraknya postingan-postingan yang bisa disalahgunakan oleh orang lain, makanya kita harus bijak dalam berkomunikasi dengan tahu apa-apa saja yang harus diposting dan apa-apa saja yang tidak harus diposting. Kayak informasi pribadi tentang alamat, rumah, dan lain semacamnya lebih dari posting, kata-kata salah gunakan oleh orang lain. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Jadi, dalam manajemen privasi komunikasi, kita harus bijak-bijak lagi dalam berkomunikasi. Jadi, tidak membagikan sembarangan informasi-informasi pribadi yang kita miliki supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Eh, Sampai jumpa lagi.